Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Lanjut lagi perjalanan saya di Museum Tekstil. Ini Jalan Raya KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jadi mendekat, ini dekat, ada sebelah kiri dari bangunan ini ada kali, ada sungai ya. Tapi bukan Sungai Ciliwung. Ini jadi kalau teman-teman nanti ke sini nih ada sebuah bukti sejarah keislaman di sini, jejak keislaman juga ya. Karena dulu nih gedung tekstil, coba lihat di belakang ya. Itu tuh bangunannya tuh, teman-teman lihat tuh. Oke, itu tuh bangunannya. Nanti kita lihat ada sebuah batu kayak prasasti. Jadi bukan batu, jadi dia ada penulisan di situ sejarah gedung ini dulu apa gitu kan. Jadi gedung tekstil ini nanti saya akan jelasin deh ya. Kenapa saya berkunjung ke sini, karena ada nilai sejarah keislaman juga di sini. Sejarah Islam bukan Islam biasa, tapi Islam politik gitu loh. Tadi kata sapamnya nggak boleh, kata sapam tadi ya. Tadi kita nggak boleh masuk dulu, tapi ini jadi gedung tekstil yang ini nih. Jadi katanya suruh masuk yang gedung yang sebelah sana. Ini gedung ini nih. Saya fokus pada gedung ini. Ini Museum Tekstil. Ini sekarang udah boleh dibuka karena tadi ada wawancara ya dari pihak mana gitu. Jadi pengunjung nggak boleh masuk dulu. Sekarang udah boleh masuk. Ini tulisannya Museum Tekstil ya, Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, Tanah Abang. Oke, ini saya mau terangin dulu sini teman-teman ya. Ini ada tulisan di sini nih. Tulisan ini saya mau ini dulu. Nah, ini dia nih. Keterangan di sini ya. Museum Tekstil. Oke. Gedung ini awalnya sebagai landhouse. Nah, kan villa kan, sama persis seperti tadi saya liputan di gedung sejarah asal usul nama Kampung Gedong, Kecamatan Pasar Bobasar, Jakarta Timur. Nah, ini gedung sebagai landhouse atau villa, tepat persis rumah singgah ya. Dibangun pada awal abad ke-19 milik warga Perancis yang tinggal di Batavia. Ini nggak tahu siapa warga Perancisnya, ya, warga Perancis di Batavia. Kemudian dibeli oleh Said Abdul Aziz Al-Kazimi. Coba kita lebih dekat aja ya, nggak rusak taman sih, cuma sini aja. Nih. Nih. Kemudian dibeli oleh Said Abdul Aziz Al-Kazimi, konsul Turki di Batavia tuh. Jadi ini yang saya mau ini ya. Konsul Turki maksudnya begini. Jadi Turki Utsmani dulu sebelum dia bubar pada 1924. Jadi ini gedung ini bersejarah karena pernah menjadi konsul Turki, konsul Utsmaniyah ya di Batavia. Yang dimana Turki Utsmani saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid kedua. Sultan Abdul Hamid kedua ya, ingetin ya. Sultan Abdul Hamid kedua dia itu pengen mengembalikan marwah kekhalifahan Utsmaniyah kembali kepada spirit Islam, karena pada masa-masa era-era sebelumnya ya, para pemimpin sebelumnya itu kekhalifahan Utsmaniyah itu terpapar oleh westernisasi ke barat-baratan lah. Kalau nggak salah zaman Sultan Mahmud. Nah, Sultan Abdul Hamid II pengen kembali lagi. Turki itu menggunakan Islam kembali. Nah, ini di sini nih konsul Turki ini maksudnya perwakilan Turki, di mana kalau jika saat itu terjadi permasalahan kaum muslimin ya terhadap penjajah Belanda, mereka ngadunya ke sini, curhatnya ke sini teman-teman nih. Ini konsul Turki. Salah satunya itu tokoh yang terkenal dari Condet namanya Entong Gendut. Entong Gendut itu sebagai pahlawan Betawi, dia sempat meminta pertolongan kepada konsul Turki ya di sini, sampai-sampai dia meminta bendera Turki sebagai spirit perjuangan melawan penjajah Belanda. Begitu. Nah, terus ada juga pahlawan Aceh kalau nggak salah, itu yang terakhir yang kemarin saya di TPU Kemiri Rawamangun. Nah, itu Tengku Muhammad Daud Syah itu sempat dia juga meminta pertolongan ke sini kalau nggak salah ya. Dia mengirim surat kepada konsul Turki di sini, dan itu dia suratnya itu sayangnya disabotase oleh Snokrogurenje, tokoh orientalis dari Belanda. Dia itu sebagai orang yang mengaku masuk Islam juga, cuman dia masuk Islam untuk memata-matai kaum muslimin
mematangkan perjuangan dari segi jihad dan politik kaum muslimin. Nah itu dia tuh Christian Struktur Gronya itu. Dia melakukan melakukan sabotase terhadap suratnya Tengku Muhammad Daud Shah. Setelah itu Tengku Muhammad Daud Shah itu ditangkap dan dibuang dari Aceh, ditangkap Sultan Aceh terakhir ditangkap dan dibuang ke Batavia, lalu dia diasingkan ke Batavia sini, dibuang ke Batavia sini dan meninggal pada 1939. 1939 nggak jauh lah berarti kan dari waktu dari waktu kejatuhan Utsmaniyah saat itu ya 1924. Nah, dia itu masih perjuangan melawan Belanda dengan melakukan baiat kepada Sultan Turki Utsmaniyah. Saat itulah dia meninggal ya, ditangkap itu. Nah, jadi gitu ceritanya. Ini bangunannya bangunan Eropa, teman-teman tuh, lihat tuh. Sebabnya di konsul Turki ya di sini nih. Nah, terus Tengku Muhammad Daud Shah itu setelah itu meninggal dan dia itu dimakamkan di TPU Kementerian Romangun. Sebagaimana yang kemarin saya sudah buatkan kontennya itu tentang makamnya Tengku Muhammad Daud Shah ini. Ya, jadi ya alhamdulillah ini di sini nih tempat orang-orang kaum muslimin ini meminta dukungan politik dari Khilafah Utsmaniyah saat itu. Nah, terus saya juga ingin menerangkan juga Sultan Abdul Hamid II ada juga namanya kitab yang namanya Husnul Hamidiyah. Husnul Hamidiyah itu kalau dibahasakan secara Indonesia itu Benteng Abdul Hamid. Husnul Hamidiyah itu kitab tauhid yang membahas tentang sifat 20 ya. Tentang sifat 20 ya. Di situ akidah tentang sifat 20, dan itu kitab penulisnya kalau nggak salah tuh Syed Husain Afandi. Terus dia Syed Husain Afandi itu menulis kitab itu dalam rangka dipersembahkan kepada Sultan Abdul Hamid di Utsmani, di Ottoman, sebagai dukungan mengenang jasa-jasa Sultan Abdul Hamid II. Ini ruangannya gede juga teman-teman ya, luas ini. Kemungkinan saya nanti bisa keliling nih. Nah, jadi gitu. Jadi kitab Husnul Hamidiyah itu sangat populer di kalangan dunia pesantren dalam mendalami sifat Allah sifat 20 ya. Dikarang oleh Syed Husain Afandi berjudul Husnul Hamidiyah. Dipersembahkan kepada Sultan Abdul Hamid. Nah, Sultan Hamid II ya ini di sini konsul Turkinya ini. Konsulat. Nah, ini sekarang nih kita lihat yuk dalamnya. Ini batik-batik seperti ini nih, koleksi-koleksi batik. Saya sih nggak terlalu nggak terlalu memfokus batik-batik ini ya. Ini cuman sekedar kita melihat-lihat aja. Tapi saya nilai sejarah dari gedung ini ya dulunya itu ya menjadi konsul Turki Utsmani. Tahun 1942 menjadi apa gitu nanti saya terangkan lagi. Ini saya mau masuk ke dalam pengunjung lumayan banyak juga teman-teman. Tadi tiket masuk berapa ya? 5.000 rupiah sih tiket masuknya. Jadi sekarang jadi museum ini. Ini berarti kalau dulu nih kamar-kamar bisa jadi nih ruang-ruang pertemuan ini. Luas ya bangunan Belanda itu. Ini saya kembali lagi akan membacakan yang tentang batu tertulis di sini nih, marmer ini. Nah, terus tadi kita udah konsul Turki di Batavia ya. Terus tahun 1942 dijual lagi kepada Karel Christian Kruk. Ya, pada masa revolusi fisik tahun 45 sebagai markas besar Barisan Keamanan Rakyat BKR. Oh iya, BKR terus jadi TKR, setelah itu jadi TNI. Tahun 47 menjadi milik Le Xiaopin, kemudian orang Cina nih berarti ya. Le Xiaopin kemudian olehnya dikontrakkan kepada Departemen Sosial untuk penampungan orang jompo. Sejak tahun 52 dibeli dan sejak tahun 52 dibeli oleh Departemen Sosial. Tahun 72 ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi Undang-Undang Monumen. Nah, pada STBL nomor 23 Surat Keputusan Gubernur DKI KDKI Jakarta, nomornya itu ada tuh. Ya, tanggal 10 Januari 72, tanggal 25 Oktober 75 diserahkan
Depsos kepada Pemprov DKI untuk bangunan museum, kemudian 28 Juni 76 dibebaskan sebagai gedung museum tekstil. Oh gitu jadi ceritanya. Saya ini aja nih. Nah, konsul Turkinya ini nih yang punya nilai sejarah. Konsul Turki maksudnya kekhalifahan Utsmaniyah di bawah Sultan Abdul Hamid II saat itu. Ya, oke teman-teman, makasih sudah menyaksikan konten saya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten saya tentang museum tekstil ini yang pernah menjadi sebuah konsul Turki, konsul Utsmaniyah di Batavia, di Jakarta, tempat orang-orang kaum muslimin curhat meminta pertolongan kepada Sultan Ottoman, Sultan Abdul Hamid II. Alhamdulillah teman-teman, maaf cukup lama tadi ya. Teman-teman nanti bisa like, subscribe, dan komen juga, di-share juga. Jangan lupa, makasih sudah menonton tayangan saya tentang museum tekstil ini ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.